Ada depresiasi tapi tidak terlalu tinggi ya. Dan walaupun nggak naikin, rupiah nggak bergerak nih. BI bahkan beberapa kali nggak mau naikin rate tuh. Apa tuh, kenapa? Itu kan resilience dari mata uang kita tuh dasarnya apa, Pak? Selamat datang di Sandinomics. Sandinomics adalah diskusi ekonomi yang membahas tentang berbagai topik ekonomi terkini rutin setiap minggunya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu pemberitaan yang cukup mengemuka dalam beberapa hari terakhir ini, yaitu adanya sebuah laporan atau satu report, satu publikasi dari Bank Dunia, dari World Bank, yang memberikan semacam alarm atau peringatan kepada dunia bahwa adanya resiko resesi global. Ini menarik untuk kita bahas, terutama ketika mau memotret mengenai adanya risiko itu terhadap Indonesia. Saya Alex Datuk dan saya Fitra Faisal. Dan kami dalam kesempatan ini mengundang narasumber. Beliau adalah Chief Economist dan juga Principal dari The Indonesia Economic Intelligence, Pak Sunarsip. Selamat datang, Pak Sunarsip. Selamat datang, Pak Sunarsip. Terima kasih, Pak Alex. Terima kasih, Mas Fitra. Pak Sunarsip, Yap. sebelum kita bicara tentang analisa, boleh nggak Pak kita dapat sedikit gambaran latar belakang? Jadi report Bank Dunia ini kurang lebih bicara apa sih? Ya, judulnya sebenarnya itu report rutin yang dikeluarkan hampir 3 bulanan, 4 bulanan, ya. Seperti dengan IMF juga setiap April, setiap bulan Juli, setiap bulan Oktober dan Januari itu dia juga mempublikasikan report-reportnya. Dan biasanya kalau IMF itu April itu jadi anchor reportnya, kemudian yang lain-lain itu bulan-bulan berikutnya itu menjadi updating-nya gitu. Sama dengan Bank Dunia itu juga anchor reportnya itu di bulan Juni, dan kemudian diikuti dengan updating-nya itu di bulan September begitu ya. Nanti juga akan updating lagi. Hanya bedanya kalau IMF itu rutin 3 bulanan, kalau di World Bank itu nggak rutin dia gitu. Jadi seperti itu. Nah, apa sih yang menjadi concern World Bank itu? Jadi seperti sinyalnya World Bank itu memang ada ancaman resesi di 2023. Ya. Impact dari kebijakan pengetatan moneter terutama, dan juga kemungkinan juga diikutin pengetatan fiskal di negara-negara maju, impact dari kenaikan inflasi yang begitu tinggi, gitu ya, dan kenaikan karena kebijakan pengetatan itulah yang kemudian diperkirakan punya dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Suku bunga tinggi, suku bunga perbankan juga akan kemungkinan juga ikut naik begitu ya, dan itu yang kemudian juga akan mengurangi aktivitas investasi yang menggunakan dana perbankan atau dana-dana dari capital market begitu, yang itulah yang kemudian mengancam adanya terjadinya resesi. Resesi itu kan kalau by terminologi itu kan suatu kondisi perekonomian di mana terjadi pertumbuhan ekonomi negatif berturut-turut selama 2 kuartal. Oke. Jadi itu yang disebut ancaman resesi seperti itu. Hampir sama dengan resesi ketika kita tahun 2020 kemarin. Akibat pandemi COVID, dunia juga mengalami resesi, termasuk Indonesia, begitu ya, termasuk Indonesia juga mengalami resesi. Hanya bedanya kita itu mengalami resesi lebih lambat prosesnya dibandingkan dengan negara-negara maju. Mereka sudah 2020 itu sudah mengalami resesi, kita baru mengalami resesi itu kira-kira kalau nggak salah di kuartal ketiga, kuartal keempat 2020. Padahal mereka itu sudah awal waktu itu, jadi kira-kira seperti itu. Itulah yang kemudian diingatkan oleh World Bank ya terkait dengan ancaman resesi global terhadap dunia. Kira-kira begitulah kira-kira. Bro Fitra, gimana? Ya. Saya sepakat ya, karena gini. Jadi kalau dalam konteks potensi resiko di tahun depan itu memang cukup besar. Itulah yang sebabnya kenapa Bank Dunia memberikan heads up ya, supaya kita berhati-hati.
ya, melakukan measures-measures yang searah dengan potensi-potensi resiko tersebut. Sebenarnya ini kan merupakan lanjutan ya dari peristiwa yang kita alami tahun 2020. Dulu ketika pandemi ini saya ingat ada perdebatan antara Larry Summers dan Paul Krugman. Mereka berdebat mengenai potensi stimulus fiskal, bagaimana dampaknya terhadap inflasi dan seterusnya. Awalnya Krugman melihat bahwa ini akan membuat semacam transitory inflation saja, belum sampai runway. Tapi Summers, dia kan penasehatnya Bill Clinton dulu tahun 1990-an. 1994 sampai 1998 mereka melalui semacam krisis di Amerika ya, yang mana mereka bisa melalui dengan baik. Ya. Dan Summers mengingatkan, ini akan menciptakan semacam efek inflator. Stimulus ini terlalu besar, kata Summers. Dan betul saja, dan akhirnya Krugman, meskipun dia pemenang Nobel, tapi dia mengakui kesalahannya. I was wrong, kata Krugman. Dia bilang, ya itu terlalu berlebihan dan menciptakan efek inflasi yang terlalu tinggi. Nah itulah sebabnya kenapa The Fed. Jadi mereka lagi mau taming ya. Betul, mereka istilahnya adalah demand destruction. Menjatuhkan demand. Demand-nya sudah overshoot, sudah kelebihan. Mau coba didekatkan lagi dengan sisi supply-nya. Masalahnya tadi yang sampaikan juga Pak Narsip, dan juga melakukan heads up dari Bank Dunia, keketatan moneter ini juga akan berimbas ke negara-negara lain. Ya, akan ada potensi capital reversal dan seterusnya. Nah ini kemudian kita harus juga bahas nih sama Pak Narsip. Ini kira-kira potensi resiko tahun 2023. Pertama mungkin kita melihat apakah beda antara apa yang kita akan alami mungkin tahun 2023 dengan kejadian dulu tahun 2008 global financial crisis dari subprime mortgage, terus kemudian di tahun 2014 taper tantrum ya. Bedanya apa dengan yang tahun 2023 ini? Dan Indonesia ada di mana kira-kira? Gimana Pak Narsip? Beda nggak dengan 2008 apa yang kita hadapi sekarang? Tentu beda ya. Di krisis 2008 itu triggernya adalah karena kebijakan quantitative easing yang dikeluarkan oleh Amerika di awal-awal Obama ya berkuasa untuk merespon akibat kebijakan subprime mortgage crisis yang itu kemudian menjatuhkan sektor keuangan, dan sektor keuangan di Amerika itu kan menjadi semacam tumpuan ya perekonomian di Amerika ya. Dan kebetulan yang kena itu tidak hanya perbankan, tetapi juga lembaga-lembaga keuangan yang selama ini mensupport pendanaan jangka panjangnya perekonomian di Amerika, kayak dana pensiun. Dana pensiun banyak punya surat berharga yang ditanamkan di perbankan, dan kebetulan surat berharga yang ditanamkan itu adalah subprime mortgage yang kebetulan kena krisis, dan itu menjatuhkan seluruhnya. Dan itulah yang kemudian Amerika Serikat kemudian melontorkan mungkin ribuan triliun US dollar gitu kan ke dalam perekonomian mereka melalui kebijakan quantitative easing. Nah itulah yang kemudian mempengaruhi pasar keuangan secara global. Kita kena karena faktor kita itu, karena namanya sektor keuangan itu kan linkage-nya kan kuat banget di antara pasar. Hari ini apa yang terjadi di bursa efek Amerika, di Jepang, di mana-mana itu bisa ditangkap langsung oleh para pelaku di sektor keuangan kita. Nah kebetulan ketika mereka itu masuk gitu ya, nilai tukar kita kan waktu itu kan jeblok ya waktu itu ya tahun 2008. Nah itulah awal daripada krisis 2008. Jadi murni di 2008 itu karena krisisnya itu hanya berkembang di sekitar sektor keuangan saja. Di sektor di sektor real sektornya itu hampir tidak ada pengaruhnya tapi kecil sekali. Nah, ini berbeda dengan krisis hari ini. Krisis hari ini itu yang negara-negara yang tadi disebutkan Mas Fitra tadi itu adalah krisis di real sektornya, supply chain-nya. Kenapa inflasi tinggi, demand tinggi, supply-nya tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Supply chain di sisi mananya? Supply chain di sisi komoditi. Supply chain di sisi bahan baku untuk industri-industri mereka. Di saat mereka demand-nya tinggi, misalnya produk otomotif lagi tinggi di sana gitu kan, selama 2 tahun dikekang dia tidak bisa beli mobil, kemudian setelah dibuka kemudian mereka itu mobil, itu pabrikan-pabrikan kendaraan bermotor, mobil di Amerika itu kewalahan mengalami itu. Supply chain-nya kita belum siap.
mereka mau mengimpor mengimpor bahan baku dari Indonesia misalnya begitu ya, itu kita belum buka itu proses kita kan masih dalam periode yang lockdown gitu ya, kira-kira gitu ya. Itu akibatnya apa? Belum optimal opening ekonominya gitu dari pasca pandemi itu. Jadi itulah yang kemudian menyebabkan mereka sekarang itu resesi. Ya itulah bedanya di kita. Jadi bedanya di sini kenapa? Jadi krisis 2008 dengan 2023 nanti katakanlah terjadi resesi, itu bedanya adalah yang satu kita itu terimbas di sektor keuangannya, yang satu lagi kita itu justru mereka terimbas di sektor keuangan, di sektor realnya, tetapi kita punya kelebihan-kelebihan di sektor komoditi yang hari ini mereka butuhkan. Oke, jadi kita masuk ke analisa sekarang. Tapi sebentar, Indonesia. Tapi saya ingat tahun 2008 dan pasca 2008 meskipun kita kena dampaknya juga, tapi yang saya ingat pada saat itu neraca perdagangan kita agak membaik karena komoditi juga meningkat sama seperti sekarang nih. Nah, dulu kan kita mengalami berkah itu ya. Jadi ketika sektor keuangan, dan biasanya kan begitu ya, ketika sektor keuangannya anjlok, nah ini ada semacam jungkat-jungkit gitu ya. Sektor keuangan ke bawah, yang ke atas adalah komoditas. Nah, itu terjadi di tahun setelah global financial crisis, dan kita sepertinya mendapatkan berkah betul pada saat commodity boom. Dan kita sekarang juga mendapatkan commodity boom. Nah ini perlu perhatian khusus nggak? Nah ini yang saya tunggu-tunggu nih, Pak Narsip. Saya tunggu-tunggu analisa Pak Narsip. Saya juga baca ini kan saya khawatir ya. Jadi menurut Pak Narsip, Indonesia gimana? Hampir setiap terjadi krisis global, ya kita itu dapat berkah commodity boom. Karena apa? Even krisis di negara-negara maju, Amerika, Eropa, Jepang, itu yang terimbas itu adalah sektor keuangan. Tapi kan mereka linkage sektor keuangan dengan sektor ininya kan kuat sekali, dependency ratio-nya kan tinggi sekali. Jadi ketika sektor keuangan kena hit, sektor realnya supply side-nya itu juga ke hit juga. Nah, ke hit-nya itulah yang kemudian menyebabkan harga komoditi naik. Nah, kita kan negara-negara yang masih boleh dibilang punya ketergantungan terhadap komoditi masih sangat tinggi. Pertumbuhan ekonomi kita itu hari ini, terutama pasca COVID ini, itu yang tinggi itu rata-rata adalah di daerah-daerah yang punya komoditi sebagai ekspor komoditi. Energi pangan, batu bara, logam. Coba cek di daerah-daerah itu. Itu hari ini mereka itu pertumbuhannya tinggi sekali. Jadi memang begitu. Jadi selalu begitu. Mau sektor keuangan yang krisis di sananya sebagai pemicunya, selalu setiap terjadi krisis itu memang terjadi ada blessing-nya buat sektor komoditi. Tetapi memang tidak semuanya blessing itu ada positifnya, karena kita juga punya komoditi yang tidak seperti ada kita mengalami surplus komoditi, ada juga kita mengalami defisit di sektor komoditi juga, seperti minyak misalnya gitu. Kalau di batu bara kita surplus, di logam, nikel, timah segala macam kita surplus. Kemudian di agriculture kita surplus. Kemarin bahkan mau swasembada kan? Maka kita swasembada. Jadi memang itulah dinamikanya begitu ya. Jadi kalau saya sih melihat begitu, itulah uniknya Indonesia yang memang kemudian tidak bisa itu disamakan dengan negara-negara maju. Makanya saya kalau bilang kita memang khawatir terhadap krisis ini. Tapi menurut saya sih sepanjang kekhawatiran itu bisa di-manage dengan memanfaatkan potensi kita, sebenarnya itu mungkin kita akan mengalami suatu masa pertumbuhan ekonomi kita mungkin defisit. Negatif. Tetapi mungkin kalau sampai ke resesi tidak lah, kira-kira seperti itu. Oke, Bro Fitra, coba sedikit menganalisa data ya Pak. Kita masuk ke tren pertumbuhan ekonomi beberapa negara. Nampaknya kita ini data sampai semester 2 nih. Sampai dengan semester 2 ya. Memang masih menunjukkan positif. Ada kenaikan walaupun tidak terlalu tinggi.
Lalu ada inflasi kita masih di bawah rata-rata. Pun sepertinya harga udah naik ya, tapi ternyata ada yang lebih parah lagi ya. Meksiko 8,7%. Atau kalau kita masukin Myanmar itu sudah di atas chart 11%. Turki 80%. 80% ya. Jadi yang masih lebih rendah dari kita Jepang nampaknya di sini. Ya, Jepang memang selalu mereka itu terkena liquidity trap. Justru mereka bersyukur untung ada inflasi. Ya, karena selama ini mereka memang tidak. Sering-sering inflasinya malah mendekati nol. Ya. Dan ini adalah yang tertinggi memang di Jepang. Oke, berarti kita masih inflasi kan masih di bawah rata-rata ya. Lalu masalah depresiasi mata uang ya. Indonesia. Ya, nampaknya kita masih di minus dari Januari sampai Agustus. Kita ini minus 3,6. Ada depresiasi tapi tidak terlalu tinggi ya. Ingat ya, kita ingat BI bahkan beberapa kali nggak mau naikin rate tuh meskipun the Fed sudah naikin 75 basis point sampai 75 basis point. Terakhir memang naikin. Tetapi coba lihat. Walaupun nggak naikin, rupiah nggak bergerak. Iya, betul. Segitu aja. Segitu ya. Persentasenya hanya 3% aja mengalami depresiasi. Tadi Pak Narsip ada keyword apa tuh, kenapa? Itu kan resilience dari mata uang kita tuh dasarnya apa, Pak? Karena surplus perdagangan kita sehingga kita punya, atau gimana, Pak? Kalau menurut saya begini ya, saya cerita ya. Hari ini memang kurs rupiah kita itu 15.000. Ya. Tapi faktanya ya, biasanya logikanya kan begini. Logikanya kan kalau nilai tukar kita itu melemah, dianggap sudah melemah, itu kan memukul impor. Faktanya enggak. Impor naik kan? Impor naik. Dari data menunjukkan ya, impor kita itu meningkat. Laporan Agustus, BPS Agustus. Sampai dengan 8 bulan pertama 2022 itu tetap meningkat. Artinya apa? Impor kita itu kan sebagian besar dimanfaatkan dua. Satu, untuk bahan baku. Kedua, untuk barang modal, mesin, peralatan. Itu dua itu hampir itu 90%. Sekitar 10-15% itu di consumption goods. Artinya apa? Kalau memang nilai tukar ini dianggap memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas manufaktur, mestinya kan manufaktur itu kan nggak impor bahan baku itu. Gitu kira-kira kan. Tapi faktanya impornya naik. Kenapa mereka begitu? Karena mereka punya expect bahwa saya nggak apa-apa, hari ini impor saya naik tumbuh bayar 15.000 per dolar untuk memenuhi kebutuhan impor saya, tapi kan ekspektasi ekspor saya kan naik juga. Dan ekspor kita kan naik juga. Nah, situasi ini yang saya kira itu yang kemudian ditangkap juga ya oleh para pelaku pasar, oleh para pelaku bahwa memang meskipun kita itu terkena dampak dari negara-negara krisis dan negara-negara maju, tetapi daya tahan kira-kira gitu ya. Daya tahan kita itu lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, kira-kira gitulah itu yang kemudian menyebabkan kenapa depresiasi rupiah kita itu lebih cenderung lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Oke. Lalu surplus neraca perdagangan kita cukup persisten. Kita mencatat 28 bulan. Nah, surplus ini kan faktor tadi ya. Surplus tadi karena faktor kenaikan impor dan juga kenaikan ekspornya yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan bulan impornya. Lalu all time high loh. Tertinggi secara absolut nilai surplus. Surplus kita. All time high. All time high. Oke. Ya. Itu jadi memang ini adalah salah satunya yang kemudian bisa menopang rupiah tidak terlalu depresiasi. Kan kalau kita lihat dulu ya, Pak Narsip, kalau nggak salah 2012, 2013 ya, itu kan ketika ada periode awal-awal taper tantrum dikurangin ya. Jadi ibaratnya kalau taper tantrum, kalau teman-teman yang belum paham ya istilahnya itu seperti ibaratnya kalau ada kita ngasih permen nih ke anak kecil, lagi diisep-isep, kita ambil ya balita. Kalau balita tantrum dong kalau diambil. Itu taper tantrum. Dan itu terjadi di emerging markets pada saat itu. Karena tidak punya fondasi, nggak punya gantinya nih. Apa yang kemudian membuat lidah saya akan terasa manis terus. Nah, kalau nggak salah dulu tahun 2013, kita setelah mendapatkan berkah komoditas, lupa untuk kemudian
invest di Infrastruktur. industri. Pada akhirnya ketika turun, udahlah defisit. Ketika defisit, kemudian membuat nilai tukar kita kemudian tertekan. Nah ini kita lihat itu akan cukup baik karena memang surplus ini juga memang ada komoditas tapi juga ada pergerakan dari sisi industri. Nah ini juga sepertinya menopang tadi pergerakan. Tadi kalau nggak salah Pak Narsip sempat kita bincang-bincang sebelum siaran tadi, Pak Narsip bilang bahwa surplus perdagangan kita ini salah satunya ekspor manufaktur meningkat ya. Yes. Jadi ekspor manufaktur juga meningkat, bukan hanya komoditi. Ekspor manufaktur itu yang saya katakan tadi. Ini faktanya ekspor manufaktur meningkat sampai dengan bulan Juni. Saya ngitungnya sampai dengan bulan Juni itu meningkat sekitar 20%. Kumulatif ya, gitu. Kemudian yang memang kita harus akui pertumbuhan ekspor yang paling tinggi itu ada di mining. Itu yang bisa sampai 100% lebih itu. Besi baja juga ya, Pak? Iya, salah satunya di situ ya. Tetapi kan itu fakta ya. Itu fakta bahwa memang hari ini walaupun nilai tukar kita melemah dibandingkan dengan tahun lalu gitu kan, itu masih acceptable. Mungkin juga begini. Dulu kan kita juga pernah 15.000 ya. Dan waktu itu sudah bilang memang sudah saatnya 15.000. Waktu itu sempat ada yang bilang begitu. Memang mungkin keseimbangan barunya itu sudah 15.000. Jadi kalau sekarang sudah 15.000 itu mungkin juga angka keseimbangan baru yang sebenarnya sudah harus dibiasakan oleh para pelaku usaha kita bahwa memang normalnya memang segini lah kira-kira begitu. Dan itu yang mungkin sudah membentuk persepsi dari kalangan usaha. That's okay, 15.000. Tapi kan saya masih bisa nih menjual dengan harga yang lebih di market di luar negeri. Karena ekspor kan naik ya. Jadi ada blessing juga Pak Alex. Jadi lebih murah ya ekspor kita. Betul. Di negara-negara maju kan sekarang lagi resesi ya. Produksi mereka kan turun begitu kan. Padahal di negara-negara lain itu sedang lagi tumbuh tinggi juga. Demand-nya mereka masih tinggi. Siapa yang masuk ketika negara-negara maju ini, negara apa itu sudah nggak stop produksi. Siapa yang mengurangi? Ya kita juga akhir ujungnya. Jadi ini biasanya di situ. Nah mungkin situasi itu yang kemudian menyebabkan Indonesia itu different gitu dengan negara-negara lain. Unik ya Pak ya? Unik gitu. Unik kasusnya. Oke. Jadi tadi kita udah bicara tentang data-data yang memang menunjukkan satu tren positif dan cukup convincing saya, cukup meyakinkan saya sebenarnya kita tidak terlalu rentan terhadap resesi itu. Tapi saya tetap ada kekhawatiran, Pak. Kekhawatiran saya itu adalah bahwa bagaimanapun tren inflasi kita itu kan menunjukkan penaikan. Yes. Ya kan, Pak ya? Ada tren kenaikan inflasi. Terus ada beberapa policy seperti pengurangan subsidi BBM, terus lalu ada juga mungkin impact daripada pasca pandemi tadi yang ada perilaku konsumsi yang terus meningkat. Saya khawatir ada peningkatan inflasi yang beyond level yang aman atau yang comfortable gitu ya. Kalau mungkin per laporan bulan lalu Agustus masih terlihat ada kenaikan tetapi belum ekstrim. Nah, tapi saya khawatir gitu. Dan kira-kira itu gimana menurut Pak Narsip dan juga Bro Fitra mungkin bisa menanggapi kalau seandainya inflasi itu meningkat di level yang agak mengkhawatirkan, itu yang saya khawatirkan. Kekhawatiran itu akan bisa terjadi. Ya saya juga sama ya, kekhawatiran itu muncul juga. Kekhawatiran itu perlu dijadikan peringatan juga, bisa menjadi fakta juga, realisasi begitu. Sepanjang kalau jaring pengaman sosialnya dihilangkan atau dikurangi, ya. Karena impact dari, jadi kira-kira beginilah, inflasi itu kan ada 3 komponen ya. Core inflation, administered price, ya sama dengan volatility food-nya. Hari ini mungkin Mas Fitra bisa menjelaskan lebih detail. Core inflation kita masih di angka kisaran 3%-an, masih di bawah inflasi inti kita, inflasi umum kita. Inflasi kita kan 4,96%. Memang naik, tapi naiknya itu slide-nya itu. Nah, yang paling penting itu adalah bagaimana jaga inflasi di core ini sebenarnya. Itu porsinya moneter ya. Porsinya moneter itu adalah bagaimana menjaga inflasi di core-nya itu
pada level yang nggak jauh dari target atau sasaran. Target sasarannya kan di 3%-an juga. Sekarang sudah 3%. Jadi itu jangan sampai, disitulah peranan kebijakan moneter menaikkan suku bunga di situ. Itu kenapa kemarin dinaikin itu adalah itu istilahnya itu preemptive action gitu ya, atau ahead the curve begitu ya. Yang artinya apa? Jangan sampai core inflasi hari di sekitar 3% itu nanti naik menjadi lebih besar dari 3%. Itu makanya diantisipasi di situ. Nah, yang langkah yang kedua ya tadi itu, jaring pengaman sosial nggak boleh dikurangi. Kalau impact dari kenaikan harga ditanggung oleh kelas menengah, itu menurunkan daya beli, yes. Tapi kan daya beli itu, kesiapan daya beli itu kan akan berpengaruh buruk pada kehidupan kesejahteraan masyarakat kalau yang bersangkutan itu tidak siap, tidak bisa mengabsorb potensi kenaikan biaya yang akibatnya dari kebijakan kenaikan BBM atau kenaikan inflasi seperti itu. Nah, kalau kelompok masyarakat menengah kan, ya pasti mereka sudah sadar itu, bahwa memang ini akan menurunkan daya beli mereka. Tetapi tidak sampai kemudian menyebabkan mereka tidak mampu belanja dan segala macam. Ada bantalannya, karena mereka sudah bantalannya besar sekali. 2020, 2021, simpanan perbankan itu tumbuh terus loh. Di saat kredit tumbuh negatif, simpanan perbankan tumbuh terus. Karena orang kayanya nyimpan. Mereka punya duit. Mereka nggak mau belanja ya? Nggak mau belanja, gitu. Nah, yang jadi masalah ini kan yang kelompok menengah ke bawah nih. Nah itu yang saya katakan tadi. Kalau jaring pengaman sosial ini dikurangi, nah ini yang punya dampak. Nah, kira-kira begitu. Jadi saya tidak khawatir dengan dampak resesi sepanjang, atau saya tidak khawatir terhadap dampak dengan kenaikan inflasi sepanjang tadi itu jaring pengaman sosialnya tidak dikurangi. Oke, safety net ya. Safety netnya tidak dikurangi. Itu saya garis bawahi, Pak. Mungkin itu salah satu rekomendasi dari Pak Narsih padanya sebuah safety net jangan sampai berkurang. Mungkin bahkan ditambah. Harus begitu. Tambah ya. Oke, Bro Fitra gimana? Penyesuaian harga BBM kemarin kan memang tujuannya adalah untuk memperkuat itu ya. BLT dan segala macam. Ini hitungan saya begini. Jadi untuk bottom yang 20%, kalau kita ambil dari data nilai tukar petani untuk indeks harga dibayarkan, mereka mengalami peningkatan harga sekitar 5,44% akibat dari penyesuaian harga ini. Nah, cuma kompensasi yang diberikan untuk bottom 20% ini, mereka mendapatkan BLT dan itu sebenarnya tambahan 7,5% dari income mereka. Nah, jadi sebenarnya itu bisa sekedar dari lebih dari mengkompensasi. Jadi bukan hanya mengkompensasi, tapi juga kemudian menambahkan, meleverage kemampuan income mereka gitu. Nah, itu didapatkan dari kemarin penyesuaian harga. Dan tapi saya sadar juga bahwa akan ada dampak inflasinya. Tadi Bro Alex juga menyampaikan ya. Apalagi sekarang kita udah melihat bahwa Producers Price Index dan Consumer Price Index gapnya udah terlalu jauh. Seberapa cepat ini untuk kemudian ditransmisikan ke level konsumen. Jadi kan produsennya sekarang lagi nahan harga nih. Ya nggak mau langsung ke konsumen karena ini baru recover nih, ada yang bisa beli, dagang gue nggak gitu kan. Jadi yang mereka lakukan adalah membuat kemasan yang lebih kecil, shrinkflation. Ya, dulu kalau mengakali gitu, harga nggak naik, tapi barang lebih kecil. Cuma mereka semakin tertekan juga nih, biar bagaimanapun penyesuaian harga itu pasti akan ada dampaknya kan. Ada nggak sih formula untuk menjinakkan inflasi yang menurut Pak Fitra, Bro Fitra ini ampuh gitu. Kemarin dengan kenaikan BI rate misalnya kan ya. Itu. Anchoring inflation itu kan tadi Pak Narsih bisa menyampaikan ya, ekspektasi inflasi, core inflation dan seterusnya dan ranah kebijakan moneter adalah untuk kemudian menjaga agar inflasi ini tidak terlalu liar. Bahkan kalau kita lihat Takutnya liar kan? Betul. Jadi kan kalau kita lihat nih, sepertinya Bank Indonesia ketika menaikkan rate-nya, 7 days repo rate itu kan sepertinya akan kemudian membuat pertumbuhan ekonomi kita lebih buruk gitu kan. Itu kan ketakutan kita ya. Tadi Pak Narsih juga menyampaikan bahwa ini dengan keketatan maka investasi, ekspansi usaha itu bahkan lebih ketat kan. Bro Alex juga lihat kan kalau misalnya cost of financing yang naik, ya ntar dulu deh kita ekspansinya mungkin tahun depan kalau cost of financing udah turun ya. Jadi kalau misalnya BI rate udah turun lagi. Tapi tahu nggak, udah Alex ya, ternyata
dengan BI rate melakukan seperti itu tekanan inflasi mereda. Dan kalau kita lihat transmisinya kepada pertumbuhan ekonomi, justru prospek pertumbuhan ekonomi jauh lebih positif. Karena pertumbuhan ekonomi sekarang ini, potensi untuk jatuhnya itu lebih karena inflasi. Nah itu dari hasil simulasi menunjukkan seperti itu. Maka apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia kemarin, bitter pills. Memang pahit, tapi harus dilakukan. Ibaratnya gini, kalau misalnya udah kita lagi demam nih, ya kan, dikasih obat itu kan sebenarnya merusak ginjal. Tapi kalau misalnya dosisnya tepat, itu kan bisa meredakan demam. Kalau misalnya kita demamnya nggak dia apa-apain, ya akhirnya kan kita kolaps. Nggak bisa ngapa-ngapain juga. Nah itu perekonomian kita kalau misalnya terlalu tinggi inflasinya, overheating dan seterusnya, maka yang terjadi adalah kolaps. Nah cuma ada satu hal nih, mungkin kita harus tanya Pak Narsip. Ini ada Turki nih, tadi kita bahas. Melenceng sendirian 80%. Itu menarik tuh. Agak sedikit menyimpang nih diskusi kita, tapi saya mau tahu Pak Narsip. Turki itu kan, saya ngikutin nih kira-kira berapa hari yang lalu, dalam satu hari yang sama, 4 central bank di 4 negara itu menaikkan interest rate gitu kan. Dimulai dengan the Fed, US, lalu Indonesia, lalu Swiss, lalu UK. Mereka menaikkan interest rate. Swiss dari 0 jadi plus. Nah, terus, tapi dalam periode waktu yang bersamaan, Turki itu menurunkan interest rate-nya. Saya cek inflasinya sekali. Kenapa itu Pak? Itu ini sedikit menyimpang, pengen tahu aja Pak. Ini analisa saya ya. Analisa ya. Ya, satu ya, Turki itu mengalami proses recovery-nya itu relatif paling cepat dibandingkan negara di dunia pasca COVID-19. Kalau kita mengacu kepada 2019 sebagai titik poin kita tidak krisis, ya, maka kita biasanya itu membuat perhitungan-perhitungan tuh. Coba bandingkan PDB hari ini dengan tahun 2019. Itu di tahun 2021 itu pertumbuhan ekonominya Turki itu paling tinggi dibandingkan negara-negara lain. 2021 terhadap 2019. Jadi memang proses recovery mereka lebih cepat. Mungkin kenapa kok bisa begitu ya? Nah, mungkin salah satunya faktor mereka tidak terlalu ketat di dalam melakukan kebijakan pengetatan aktivitas manusia selama pasca COVID-19 kemarin gitu kan. Itu mungkin salah satu faktor. Itu yang kemudian menyebabkan yang menyebabkan demand itu tinggi sekali. Jadi setahun dikekang di 2020, 2021 dibuka loose begitu ya, itu yang kemudian demand-nya itu tinggi sekali. Core inflation mereka itu tinggi sekali, demand-nya tinggi sekali. Nah, situasi itu seperti itulah yang kemudian menyebabkan kenapa inflasi di Turki itu tinggi sekali. Turki itu kan unik. Satu sisi dia industrialisasinya tinggi sekali. Di satu sisi juga agriculture-nya juga tumbuh. Tetapi harus dicatat ya, industrialisasi ini juga ketergantungan impor mereka itu tinggi terhadap supply chains. Nah, 2021 kan belum semua negara ngebuka aktivitas ekonominya, perdagangannya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang kemudian menyebabkan kenapa hari ini inflasi itu mereka itu tinggi sekali. Karena memang pertumbuhannya juga cepat sekali. Jadi itu kira-kira pertumbuhan demand-nya tinggi, tidak diikuti dengan supply chain yang baik, itu yang kemudian mengerek harga-harga menjadi tinggi sekali. Tapi pelajaran dari Turki yang tadi keyword yang disampaikan Pak Narsip adalah industrinya udah kuat. Nah kita ini, belum sekuat Turki, gitu kan. Jadi ketika kita melihat inflasi yang sudah terlalu tinggi, ini justru merusak buat perekonomian kita, gitu kan. Karena ya topangannya atau fondasinya nggak kuat, gitu kan. Jadi kalau kita lihat Kasusnya beda ya. Ya kasusnya agak berbeda. Makanya kemarin ya kita bisa memahami lah Bank Indonesia kenapa melakukan itu, karena ini yang harus kita lakukan. Ya, kalau enggak nanti. Nah kenapa sekarang diturunkan? Ya itu tadi. Ngurangin beban pelaku ekonomi khususnya industri di Turki. Karena Turki itu turun dari sebelumnya memang udah 13% jadi 12%. 100 basis point. Amerika naikin 75 basis point, Turki nurunin 100 basis point. Nah, itu yang menarik, tapi ya beda ya, nggak apple to apple juga kalau kita bandingkan dengan Turki. Jadi
yang kita alami sekarang, Bank Indonesia menaikkan rate dan seterusnya, itu saya rasa suatu hal yang memang harus kita lakukan juga. Ini ada data sedikit, Bro Fitra. Walaupun ini nggak ada Turki ya. Nggak ada Turki di sini. Ini data dari Bloomberg Survey. Jadi ditanya nih, kira-kira resesi yang mungkin terjadi di negara-negara yang ada di sini nih. Di sini menunjukkan bahwa Indonesia itu kemungkinan resesinya cuma 3%. Ya. Gitu. Setuju Pak Nasir? Setuju saya. Berarti kecil sekali ya? Kecil ya? Gitu. Tapi cukup convincing. Tapi apakah jangan sampai kita terlena mungkin Pak ya? Ya, Tetap pasti. apa yang mesti kita siapkan tadi? Safety net. Safety net satu ya. Kedua, jangan seluruh kenaikan harga itu di-pass-through, kenaikan harga komoditi ini ya, itu di-pass-through ke konsumen. Oke. Contohnya misalnya di energi gitu ya. Hari ini kan walaupun harga BBM sudah dinaikkan, kan sebenarnya kan masih sebagian disubsidi juga, ditanggung oleh pemerintah, dan sebagian juga ditanggung oleh korporasi, Pertamina atau PLN. Saya kira itu pilihan yang yang bijak lah ya, dalam rangka memang nggak bisa sepenuhnya kita pass through. Karena kalau kita pass through Pak, itu impact-nya ke inflasi tidak hanya ke administered price, nanti administered price bisa berkembang menjadi di core inflation juga. Nah, kira-kira gitu. Jadi termasuk ya gimana caranya biaya-biaya energi itu bisa tetap ditekan ya, terutama yang memang yang terkait dengan komoditas-komoditas tertentu yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, kebutuhan aktivitas ekonomi dasar lah kira-kira itu. BBM sudah, listrik cost production-nya juga sudah ditekan dengan melalui kebijakan DMO, DMO price maupun DMO pasokan. Itu salah satu kebijakan yang menurut saya bagus dan itu juga jadi salah satu pilar untuk tetap bisa dipertahankan. Yang kedua adalah pupuk. Pupuk ini penting untuk menjaga sustainability dari produk pangan kita. Tahun lalu mau diekspor, Pak. Itu saya komentar. Surplus produksi kita ada tapi kan masalahnya kita juga butuh nanti. Oke, jadi itu juga harus penting ya, Pak. Jangan semua diekspor. Ya, sebenarnya ekspor itu ada. Dari dulu memang sudah ada ekspor. Dari dulu sebenarnya sudah ada ekspor, tapi yang paling penting itu adalah jangan sampai, kan pupuk itu kan komponen produksinya, salah satu biaya produksinya kan gas. Gas itu adalah faktor yang hari ini kita rasakan di balik kenaikan harga minyak mentah juga kan. Harga minyak mentah naik, gas juga ikut naik kan, seperti itu. Nah itu jangan sampai itu juga itu di-pass through ke production, kenaikan harga-harga itu. Nah, makanya saya sepakat dengan kebijakan dari Kementerian ESDM yang tetap memberlakukan kebijakan-kebijakan harga tertentu untuk terkait dengan industri-industri tertentu pula yang memang punya dampak yang luas, strategis seperti tadi, energi, pupuk, pangan, dan termasuk juga semen. Semen itu khususnya untuk industri construction ya, jangan sampai itu bisa mendisrupsi loh kalau misalnya ongkos biaya produksi di sektor semen itu bisa di-pass through. Apa efek dari kenaikan harga ini di-pass through ke biaya produksi mereka itu bisa mendisrupsi sektor konstruksi secara keseluruhan. Tidak hanya perumahan, tetapi konstruksi umum yang lain-lain, kira-kira begitu. Kalau itu bisa dilakukan Pak Alex, saya kira kita, itu tadi, peluang resesi yang hanya 3% itu bisa dijaga. Dan kemungkinan bisa terhindar kita dari resesi di tahun 2023. Baik, Bro Fitra, mungkin sebagai penutup, gimana opini Bro Fitra? Dan mungkin bisa juga mengeluarkan rekomendasi policy mungkin atau? Saya sepakat ya. Dalam pertama ya, kalau kita lihat Sri Lanka kemarin itu pupuk itu penting banget. Mereka langka pupuknya. Itu sebabnya kemudian masa tanam itu tertunda kan. Akhirnya mereka kelaparan, komoditas jatuh. Gitu. Nah, artinya itu memang harus dijaga. Terus yang berikutnya juga kalau kita lihat dari sisi ini ya, potensi resiko ke depan memang kecil, 3%. Tapi ingat, tahun 1997 itu juga sama. Ada yang kemudian melihat bahwa, Thailand waktu itu kan udah terkena krisis lebih dulu ya. Indonesia is not Thailand. Kita contagion effect waktu itu. Nah, kita juga harus berhati-hati nih. Ibaratnya kalau ada krisis atau resesi di pekarangan kita, kebakaran.
kita jangan anteng-anteng juga, gitu kan, harus heads up juga. Nanti kalau misalnya kita nggak segera matikan, ambil selang kemudian mematikan api itu kan menjalar juga ke rumah kita. Jadi efek contagion itu kan yang disampaikan Pak Narsip mungkin bisa terjadi juga kalau kita tidak berhati-hati. Makanya harus ada heads up. Dan saya sudah sepakat bahwa kalau kita bicara mengenai sektor-sektor yang harus kita topang ya, selama potensi resesi atau kemungkinan resesi, kita juga kemarin ketika melakukan penyesuaian harga, sebenarnya sektor yang juga terdampak juga cukup signifikan adalah sektor transportasi, logistik dan pergudangan. Dan kita kemarin di kuartal kedua, justru ini tumbuh 20%, paling tinggi di antara yang lain. Nah, saya sepakat dalam konteks bahwa ya udah kalau gitu anggaran itu difokuskan situ dong. Misalnya, nih ya angkutan umum nih, supaya nggak dipastru tadi kan, nggak dipastru ke konsumen, nggak usah dinaikin tarifnya. Tapi nanti si produsennya gimana? Ya udah, dia beli 7.650 dong per taletnya, ya kan? Terus ini kan yang angkot-angkot yang plat kuning kan udah jelas nih, organda. Udah tau lah kita bisa melakukan diskriminasi itu. Terus bagaimana yang online? Database-nya juga udah lengkap. Ya kan, tinggal nanti pakai QR code apa segala macam, mereka bisa beli 7.650. Selisih harganya 7.650 ke 10.000. Itu siapa yang nanggung? Pemerintah. Iya kan? Berapa triliun sih? Hitungan saya paling 20 triliun paling banyak. Supaya second round effect dari kenaikan harga BBM tidak terjadi terhadap inflasi. Nah, kalau enggak nanti kalau ini apinya terus memercik-mercik sini kan ini kena tikar apa segala macam kan harus dimatiin dulu. Nah, supaya nanti potensi resikonya meskipun kecil, tapi kalau didiemin aja jadi besar juga, gitu kan. Ini juga harus kita berhati-hati. Dan ekspor, catatan saya tentang ekspor bahwa memang kita ekspor juga di industri, infrastruktur segala macam, tapi juga masih banyak ekspor di konteks input produksi. Nah, ini harus kita jaga nih, karena industri kita belum optimal sekarang, masih di bawah nih. Tapi lagi naik terus. Kemarin Purchasing Manager Index Manufacturing kita di bulan Agustus bahkan lebih tinggi dibanding bulan-bulan sebelumnya. Ini naik terus nih potensinya. Tapi ketika naik, nanti kan demand terhadap input produksi naik juga nih, ya kan? Kalau misalnya kita nggak cukup, ya kita eksporin semua. Ya. Loh, nanti jadi pass-through dari imported inflation dong. DMO itu juga harus salah satunya itu. Ini yang harus kita jaga. Jadi kecil, ya tapi waspada, heads up lah. Oke. Saya pikir diskusi kita cukup, Pak, menarik sekali. Dan kita juga, saya rasa, menyimpulkan bahwa memang ancaman resesi global itu ada, namun kita cukup confident bahwa Indonesia kecil kemungkinannya akan mengalami resesi itu. Walaupun dengan beberapa catatan dan rekomendasi kebijakan yang sudah kita sampaikan tadi. Terima kasih banyak, Pak Narsip, waktunya. Nanti lain kali akan kita undang lagi, mohon waktunya, Pak. Terima kasih sama-sama. Bro Fitra. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.